Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nadil Muhammad Fadlan dengan NIM 2019-11076. Saya kali ini akan mempresentasikan tugas operasi sistem tenaga listrik materi 7 yang berjudul pelaksanaan dan pengendalian operasi. Masuk ke babnya. Materi yang akan dibahas oleh saya adalah persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan operasi, pengendalian operasi, pedoman-pedoman operasi, konfigurasi jaringan, prosedur pembebasan tegangan, identifikasi peralatan, identifikasi petugas dan pejabat operasi sistem tenaga listrik. Persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan operasi. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, diantaranya mempelajari rencana operasi harian, baik yang menyangkut rencana pembangkit maupun menyangkut rencana penyaluran, mempelajari penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi terhadap rencana operasi harian, terutama yang menyangkut gangguan yang terjadi dalam sistem, mempelajari pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dalam sistem, khususnya melakukan manuver jaringan, mengecek kesiapan fasilitas untuk operasi seperti alat-alat telekomunikasi, telemetering, dan telekontrol pada dispatcher. Pelaksanaan operasi. Dalam blok diagram tersebut ada dibawahi oleh P2B gandul, area yang mengoperasikan area 1, area 3, area 4, dan area 5. Pelaksanaan dari apa yang tercantum dari operasi harian dilakukan oleh dispatcher dengan jalan memerintah alokasi pembebanan unit pembangkit pada dispatcher area oleh dispatcher pusat mengatur beban atau biasanya P2B, sedangkan perintah pembebanannya kepada pusat listrik yang bersangkutan dilakukan oleh dispatcher area. Pengendalian operasi. Rencana operasi yang telah disusun walaupun telah disesuaikan dengan memperhatikan situasi sistem dalam pelaksanaannya dalam operasi real time pasti menemui perbedaan dengan kenyataan sesungguhnya dalam sistem. Pelaksanaan operasi dilakukan dengan melaksanakan alokasi pembebanan seperti rencana operasi harian. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap rencana operasi harian memerlukan kendalian yang cepat dalam operasi real time. Untuk mengendalikan sistem terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi perlu ada pedoman operasi, standing operation procedure, yang jelas serta sesuai dengan kondisi pedoman yang perlu diperbaiki secara terus-menerus dengan pengembangan sistem. Pedoman-pedoman operasi. Ada beberapa pedoman operasi, di antaranya urutan prioritas unit pembangkit yang harus dijalankan atau dihentikan, beban maksimum dan minimum yang diperbolehkan bagi setiap unit pembangkit, konfigurasi jaringan dalam keadaan normal, batasan-batasan kewenangan operasi antara ketentuan PLN P2B maupun dengan kesatuan PLN di luar PLN P2B. Hal-hal yang harus dilakukan pada waktu mengatasi gangguan seperti prioritas pengiriman tegangan, saluran-saluran yang dipakai untuk mengirim dan menerima tegangan, beban yang tidak boleh dilepas baik dari segi prioritas maupun untuk mengimbangi arus kapasitif pada beban waktu kecil. Prosedur memberi laporan dan perintah operasi baik dalam keadaan sistem normal maupun sistem terganggu. Prosedur membebaskan tegangan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan dalam instalasi, menggunakan fasilitas telekomunikasi dan telemetering dan telekontrol. Konfigurasi relay tunggal bisa dilihat pada rangkaian etap seperti di bawah ini. SLD, single line diagram pada rangkaian di bawah ini. Adapun rel ganda, yang dimana gardu induk rel 1 dan rel 2 itu terjaring ke jaringan distribusi ke GI 1, lalu disalurkan dengan SUTT ke PMT kopel pusat listrik, lalu ke generator dan trafo pemakaian sendiri. Dengan rel PMT 1,5,
Rangkaian SLD-nya sebagai berikut. Adapun prosedur pembebasan tegangan. Di antaranya ada untuk melaksanakan pembebasan tegangan diawali dengan melakukan analisa aliran daya, lalu perhitungan aliran daya dengan memperhitungkan load flow. Yang kedua dengan memperhitungkan dengan perkiraan beban dan P2B menentukan apabila mana akan terjadi pembebasan tegangan atau melakukan tindakan orisinil. Saat pembebasan tegangan dilakukan dengan PMT dan PMS. PMS akan dibuka dan ditutup dengan urutan pembukaan dan penutupan dipelajari dan ditentukan. Berikut adalah single line diagram dari PMT dan PMS dalam GI rel ganda 150 kV. Dalam keterangan di gambar, memperhatikan bahwa PMS nomor 1 itu sisi rel penghantarnya 150 kV, satu jurusan GIY. PMS sisi rel 3, PMS nomor 2, PMS sisi rel 3, penghantar 150 kV, nomor 2 jurusan GIY. Nomor 3, PMS sisi penghantar dari penghantar 150 kV, nomor 1 jurusan GIY. PMS nomor 4, PMS tanah dari penghantar 150 kV, nomor 1 jurusan GIY. PMS nomor 5, PMS sisi rel 1, 150 kV dari trafo nomor 1. PMS nomor 6, PMS sisi rel 220 kV, rel 2 20 kV dari trafo nomor 1. PMS nomor 9, PMS sisi rel 1 kabel 20 kV jurusan 22. PMS nomor 14, PMS sisi SUTM dari SUTM 20 kV jurusan 22. PMT nomor A, PMT 150 kV penghantar nomor 1 jurusan GI. PMT nomor B, PMT 150 kV trafo nomor 1. PMT nomor C, PMT 20 kV nomor 1. PMT nomor D, PMT kabel 20 kV jurusan Z1. PMT nomor E, PMT SUTM kV jurusan Z2. Identifikasi petugas dan jabatan operasi sistem tenaga listrik. Dalam operasi sistem tenaga listrik ada yang menyangkut pembebasan tegangan bagian dari sistem dalam rangka pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan, masalahnya langsung dengan menyangkut keselamatan para manusia, sehingga diperlukan identifikasi yang jelas dari petugas dan jabatan dalam melakukan langkah-langkah operasi karena menyangkut tanggung jawab. Petugas dan pejabat yang memberi perintah operasional maupun melaksanakan perintah operasional yaitu petugas dan pejabat yang benar-benar berwenang dalam bidangnya. Sekian presentasi dari saya, Nadil Muhammad Fadlan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.